Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku sekalian, perkenalkan ya. Nama Bapak Pak Husen. Pak Husen itu wali kelas 3B. Jadi selama 1 tahun ke depan, kalian belajar sama Pak Husen ya. Nah, di masa pandemi sekarang, meskipun kita tidak boleh belajar di sekolah, tapi kita tetap belajar di rumah ya. Jadi kalian nggak boleh malas belajar, tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya di rumah. Bukan berarti belajar di rumah kita jadi malas-malesan. Tenang aja, Pausen akan kirim materinya. Materinya di mana? Ntar Pausen share materinya di grup ya. Sudah masuk grup semua kan? Oke. Nah, ya, Pausen juga pengen kenal kalian nih. Caranya bagaimana? Kalian kirim videonya ya, video perkenalan diri. Contohnya, sebutkan nama, kemudian kelas, sekolahnya di mana, sama alamat. Bikin video sebagus mungkin ya, kalian kirim ke Pausen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Ya, silakan kalian baca doa terlebih dahulu. Dimulai dari membaca Al-Fatihah. Kemudian dilanjut membaca 2 surat dari juz amma. Selanjutnya, kalau sudah, ini pembelajaranku di minggu ke-1. Kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya itu bagaimana ya? Makhluk hidup itu apa? Nah, sekarang ntar kita bahas nih. Pembelajaran kalian di hari pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya silakan kalian tulis di buku kalian hari ini. Sekarang itu hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020. Silakan kalian catat dulu ya. Kemudian kalian tulis temanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, ini ada beberapa kebiasaan baikku di pagi hari. Silakan kalian jawab dengan jujur ya. Kebiasaan baikku di pagi hari. Yang pertama, sholat. Tadi pagi kalian sholat belum? Kalau misalkan sholat, silakan tulis sholat, kemudian di checklist. Kemudian, sudah mandinya mandi pagi enggak? Kalau mandinya siang, berarti enggak termasuk nih. Kalau mandinya pagi, berarti masuk. Kemudian, pakaiannya sudah rapi atau belum? Terus, sarapan atau belum ya? Dan yang terakhir, berdoa. Oke, kalau kelimanya sudah ada semua, sudah kalian lakukan, silakan kalian checklist. Tapi harus jawab dengan jujur ya. Selanjutnya, ini untuk kegiatan pembiasaan hari Senin. Harusnya kemarin ya. Karena kemarinnya itu masih awal pemasukan, berarti harusnya masih perkenalan. Ini biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tahu nggak lagu Indonesia Raya? Pasti tahu, setiap hari Senin kan dinyanyikan saat upacara. Kemudian menyanyikan lagu wajib Bangun Pemudi Pemuda. Nah, hari ini kita akan belajar menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Tahu kan lagu Cicak di Dinding? Dan yang terakhir kita akan mengenal pola panjang pendek nada. Kemudian membaca bilangan ribuan. Oke. Yang pertama, di sini ada bacaan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sekarang Pausen bacakan dulu ya. Kalian perhatikan baik-baik. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua makhluk hidup, semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu loh. Sebagian besar makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi rata-rata ciri-cirinya itu sama. Yaitu apa? Makhluk hidup itu bisa bergerak. Kemudian makhluk hidup juga bisa bernafas. Kemudian makhluk hidup bisa berkembang biak, bisa tumbuh, kemudian membutuhkan makan dan minum, serta peka terhadap perangsang. Contoh gampang nih, kita manusia kan? Nah, coba kalian 1 jam aja nggak gerak, diem aja. Gimana rasanya? Nggak enak kan? Karena manusia itu bisa bergerak. Beda dengan meja. Meja nggak bisa bergerak, berarti meja makhluk hidup bukan? Nah, bukan kan? Iya, jadi makhluk hidup itu bergerak. Intinya, yang bergerak sendiri itu namanya makhluk hidup. Kemudian bernafas. Kita butuh nafas nggak tiap hari? Coba, saat hidung kita meler, susah nggak nafasnya? Susah kan? Makanya kita harus menjaga kesehatan nih. Gimana caranya biar hidung kita itu tetap sehat. Nah, itu bernafas. Bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Contohnya hewan. Hewan bernafas nggak? Sama, bernafas seperti manusia. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan bernafas nggak? Kira-kira bernafas nggak tumbuhan? Tumbuhan juga bernafas. Cuman bedanya tidak seperti hewan, tidak seperti manusia, ada hidungnya. Tapi tumbuhan juga bernafas. Contoh gampangnya gini nih. Coba kalian tutup tumbuhan dengan plastik. Plastik yang bening ya. Coba tunggu beberapa menit atau beberapa jam. Apa yang terjadi? Plastiknya itu mengembun. Itu artinya apa? Tumbuhan juga bernafas. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu menjadi banyak. Yang tadinya 1, 2, kemudian jadinya ribuan. Ya, itu namanya berkembang biak. Punya ayam nggak? Kemudian ayamnya bertelur nggak? Misalkan Budi punya ayam 1. Bukan 1, 2. Punya ayamnya laki-laki sama perempuan atau jantan dan betina. Nah, si ayam tersebut lama-lama yang betinanya itu akan bertelur. Telurnya ada 10. Kemudian dierami selama 21 hari. Tiba-tiba ayamnya menetas. Tadi Budi punya ayamnya 2. Sekarang ditambah dengan 10. Kira-kira berapa? Jadinya tambah banyak atau tambah sedikit? Nah, itu yang disebut dengan berkembang biak. Jadi berkembang biak itu bertambah banyak. Tumbuh itu tadinya kecil. Contoh, bayi, dede bayi. Dede bayi itu awalnya kan kecil. Nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, makan juga disuapin. Sama seperti kalian juga dulunya dede bayi. Nah, sekarang bisa tumbuh besar itu kenapa? Karena dikasih asupan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya butuh makan nih. Ya iya, makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Coba kalau kalian gak makan dan minum selama 1 minggu. Wah, apa yang terjadi? Jangan 1 minggu, saat puasa deh. 1 hari gak makan, gak minum. Gimana rasanya? Lemes kan? Nah, tapi itu puasa, dapat pahala. Jadi butuh makan dan peka terhadap perangsang. Peka terhadap perangsang itu bagaimana? Contoh, misalkan kalian mau dicubit. Orang kalau dicubit atau digigit nyamuk nih, contohnya digigit nyamuk nih. Apakah diem aja atau kalian tepak nyamuknya? Tepak kan? Nah, itu namanya peka terhadap perangsang. Atau misalkan anak laki-laki nih main bola. Bolanya ditendang oleh teman, tiba-tiba mau menghampiri kita. Apakah kita diam aja? Pasti kita menghindar kan? Nah, itu yang disebut peka terhadap rangsang. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ntar bacaan ini kalian baca ulang, kemudian mama atau orang tua kalian dengarkan ya. Lanjut. Untuk selanjutnya, nah ini adalah soal yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup. Silakan kalian tulis ciri-ciri makhluk hidup
ada 6 jawaban. Yang kedua, kalian menjodohkan nih. Silakan kalian tulis, kemudian kalian jodohkan. Contoh yang pertama, manusia menggunakan kaki untuk cari, berenang, merayap, terbang, atau berjalan. Di sini sudah jelas nih tanda panahnya. Manusia menggunakan kaki untuk merayap. Benar nggak kira-kira? Salah. Yang benar adalah berjalan. Yang kedua apa? Burung menggunakan sayap untuk cari. Apakah berenang, merayap, atau terbang? Silakan kalian tulis dan kalian jodohkan ya. Lanjut. Selanjutnya ada lagu Cicak di Dinding. Tahu nggak lagu Cicak di Dinding? Nah, lagu ini silakan kalian tulis, kemudian kalian nyanyikan, kemudian diberi tanda. Ini untuk nada panjang berarti garisnya panjang ya. Kalau nada pendek berarti garisnya pendek. Contoh, kita nyanyikan dulu yuk. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini ada contohnya. Cicak. Lihat, ci berarti kan pendek. Kasih garis satu, pendek. Cak, cicak di dinding. Tuh, dingnya panjang. Yang lebih seperti itu ya. Lanjut. Persamaan makhluk hidup. Cicak dan ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Nah, singkatnya tadi berkembang biak itu apa? Bertambah banyak. Keduanya berkembang biak dengan cara yang sama, yaitu bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya nih, salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas. Tahu kan ikan mas? Ikan mas kalau bertelur, itu dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur, bayangkan. Jadi cepat banyak kan ikan mas? Ya. Nah, bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir, kalian ambil atau kalian tempatkan dalam satu wadah. Kemudian kalian hitung. Susah karena saking banyaknya. Nah, selanjutnya kita akan membaca dan menulis bilangan. Lihat. Yang pertama itu yang A 1.000, nolnya ada 3 kali. Itu dibacanya 1000. Kemudian angka di depannya 2.000, berarti dibacanya 2000. Kemudian 3.000 dibacanya 3000. Kemudian 4 titik lah, bukan 0 nih, tapi ada angka 1. Patokannya gini. Setiap ada angka, kemudian di belakangnya ada titik, itu sudah dipastikan ribuan. Jadi kalau 4 titik itu dibacanya 4000. Tapi di belakangnya bukan 0 semua, jadi bukan 4000. Lihat di belakang. Di belakang titiknya ada angka 1, 0, berarti dibacanya 100. Kalau digabung jadinya betul 4100. Yang di bawahnya 4.250, berarti 4 titik itu dibacanya 4000. 250 dibacanya 250. Kalau digabung jadinya 4250 ya. Yang bawahnya juga sama nih. Silakan kalian pahami ya. Silakan kalian catat. Lanjut. Nah, ini untuk tugasnya nih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Nomor 1 ada 1000, 2000, 3000, titik-titik, kemudian 5000. Berarti titik-titiknya ini berapa ya kira-kira? Tinggal diurutkan aja. 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Habis 3 itu apa ya? Nah, silakan cari tahu.
Yang nomor 2 di depannya itu sudah angka 1500. Kemudian yang keduanya 2500. Berarti yang ketiganya berapa? Lihat angka depannya. Berarti ini kelipatan berapa ya? Kelipatan, betul, kelipatan 1000. Berarti kalau habis 1500, 2500, berarti yang ketiganya berapa? Yang keempatnya 4500. Berarti yang kelimanya? Oke. Yang ketiga, di depan angkanya sudah ada 2000. Habis 2000 kan harusnya 3000, tapi sekarang ke 4000. Berarti kelipatan berapa tuh? Kelipatan, oke, kelipatan 2000. Berarti habis 4000 berapa? Kemudian titik-titiknya diisi lagi. Dan yang terakhirnya 10.000. Silakan minta bantuan sama orang tua kalian ya. Silakan tulis dan jawab. Nah, selanjutnya susunlah bilangan berikut dari angka yang terkecil sampai terbesar. Diurutkan bilangannya. Nih, coba contoh ini. 5250, 3250, 1250, 2250, 4250. Nah, di belakangnya 250 semua. Berarti kalian harus perhatikan angka di depannya nih. Cari angka depannya yang di depan titik yang angkanya paling kecil dulu. Yang mana? Ya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, seperti itu. Ya. Dan ini soalnya, silakan kalian kerjakan. Silakan minta bantuan sama orang tua atau saudara kalian ya. Selanjutnya tulis nama dan lambang bilangan sesuai contoh nih. Lihat. 1.100 dibacanya apa? 1100. Lihat hurufnya. 1100. Yang keduanya 2200. 2200. Ini untuk soal terakhirnya, kita lihat. Yang A, 2.250. 2 titik itu dibacanya apa? 2000. Kemudian di belakangnya apa? 250. Silakan kalian kerjakan dari huruf A sampai H ya. Nah, terima kasih sudah dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan baik. Kamu memang anak yang hebat nih. Ya, oke. Kalau sudah mengerjakan, silakan kalian foto hasilnya, kemudian kirim langsung ke Pak Husen ya. Mungkin sampai ke situ saja. Pak Husen ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga diri di masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan, kemudian tetap di rumah, jaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.